Setelah ditahan di Polda Jatim, terungkap motif pelaku di balik kasus pembunuhan mayat dalam koper merah yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur, pada Kamis, 23 Januari 2025. Menggunakan baju tahanan oranye bernomor 92, tersangka Rohmat Trihartanto atau RTH, 33, digelandang menuju ruang rilis Polda Jawa Timur pada Senin, 27 Januari 2025. Tersangka merupakan warga Dusun Banaran, Desa Gombal, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Diketahui, mayat korban UK, 29, ditemukan warga dalam kondisi tanpa kepala dan kaki di sebuah selokan dekat tempat pembuangan sampah, TPS, di Ngawi pada Kamis, 23 Januari 2025. Namun, ternyata tersangka telah melakukan aksi kejinya sejak Minggu, 19 Januari 2025, di sebuah kamar hotel di Kediri. Setelah didalami oleh pihak kepolisian, alasan tersangka melakukan pembunuhan dan mutilasi dilatar belakangi rasa sakit hati dan cemburu. Tersangka yang mengaku sebagai suami siri korban merasa sakit hati karena korban ketahuan pernah bersama dengan laki-laki lain di dalam kos. Kemudian, tersangka juga mengaku korban sering meminta uang. Di tanggal dan tempat yang sama saat kejadian, tersangka telah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban. Setelah didalami, ternyata korban merasa tidak terima karena tersangka telah memiliki seorang anak perempuan. Karena merasa kesal, korban mendoakan anak perempuan tersebut dengan kalimat kurang baik sehingga membuat tersangka yang notabene sebagai ayah merasa sakit hati. Selain itu, tersangka juga mengaku bahwa korban yang tidak terima meminta dirinya agar menghilangkan anak perempuan tersebut. Sebelumnya, terungkap jika korban mutilasi yang ditemukan dalam sebuah koper merah tersebut seorang perempuan UK, 29. Dia merupakan warga Dusun Sidodadi, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar yang bekerja di Tulungagung. Korban merupakan seorang single parent yang bekerja untuk menghidupi anak dan neneknya. Setelah diotopsi, korban diserahkan kepada pihak keluarga dan telah dimakamkan di TPU Sidodadi pada Jumat, 24 Januari 2025, dengan kondisi jenazah tanpa kepala dan kaki. Ya, perlu kami sampaikan bahwa terkait motif ya, hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa motifnya ini adalah, pertama korban ini sakit hati. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Makanya pada saat tanggal 19, pada saat pertemuan di hotel di Kediri, itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban. Karena sebelumnya memang sudah ada chat-chatan melalui WhatsApp. Lainnya lagi apa sakit hatinya, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan, di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua. Sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Itu motifnya yang kami ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Betul tadi yang disampaikan oleh Kabid Lapfor bahwa berdasarkan CCTV ada 2 orang di situ. 2 orang di situ adalah satu tersangka yaitu
RTH alias A. Yang satu lagi sudah kita amankan dan sudah kita periksa untuk mendalami peran dari yang bersangkutan. Karena sementara hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah masih kerabat dari tersangka, kemudian dimintai tolong untuk ngedrop tersangka ini ke rumah neneknya di daerah Tulungagung, rumah kosong. Nah, rekan-rekan kalau dilihat dari Tempus, ini kan kejadian sejak tanggal 19 sampai dengan 23 pagi baru diketemukan, bahwa mayat ini sempat nginap di beberapa tempat, antara lain rumah kosong di Tulungagung, ya. Kemudian baru tanggal 21 itu dilakukan pembuangan tahap pertama, baru dilanjutkan. Kemudian tanggal 22 itu pembuangan tahap kedua, itu terhadap kepala yang sempat terpental kembali ke dalam mobil pada saat dibuang. Kenapa pada saat itu diurung, tidak langsung membuang kepala yang mental kembali ke dalam mobil? Karena pada waktu itu di belakang mobil tersangka ada sepeda motor, pengendara sepeda motor, sehingga dikhawatirkan dicurigai, maka diurung. Jadi kepala itu sempat dibawa oleh yang bersangkutan untuk nginap kembali. Itu ya rekan-rekan. Untuk alat sementara memang diakui oleh tersangka menggunakan pisau buah. Secara saintifik hasilnya negatif, mungkin nanti Kabid Lafor bisa menjelaskan. Jangan lupa subscribe ya.